Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, para jamaah Masjid Al-Aqsa GKB yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat, senantiasa diberikan naungan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari ini kita bersama-sama masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghirup segarnya udara pagi, sehingga kita bersama-sama pada pagi hari ini bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ibadah sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan menjadi amal soleh yang kelak bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini, pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah yang sudah kita mulai, yang sudah kita laksanakan rutin setiap Sabtu keempat setiap bulan. Nah, pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kondisi masyarakat Arab sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kalau secara ringkas, secara singkat, saya beri judul di sini kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Nah, jadi sebelum kita masuk ke sejarah perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sejarah kehidupan beliau mulai beliau dilahirkan sampai beliau wafat. Pengetahuan semacam ini penting untuk kita ketahui, supaya kita tahu bagaimana kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau diutus di masyarakat seperti apa, dan kita juga bisa memetik banyak pelajaran penting dari apa yang kita bahas ini, insya Allah. Jadi para jamaah sekalian, pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bagaimana kondisi sosial masyarakat Arab, atau kita mengenalnya dengan masyarakat jahiliyah. Dan kita membahas beberapa pembahasan, mulai dari bagaimana kebanggaan mereka terhadap nasab, kemudian bagaimana kebanggaan mereka terhadap ilmu sastra, lalu bagaimana kondisi perempuan atau para wanita di masyarakat Arab pra-Islam. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya mengenai bagaimana bentuk-bentuk pernikahan di zaman itu. Nah, di kitab ini Syekh Ali Muhammad As-Sallati, penulis kitab ini Sirah Nabawiyah, menjelaskan mengenai bagaimana bentuk-bentuk pernikahan yang terjadi di zaman itu. Dan kalau kita lihat di sini, dari bentuk-bentuk pernikahan yang terjadi di zaman itu, mungkin ada beberapa bentuk pernikahan yang sampai sekarang itu masih ada. Meskipun itu bentuk-bentuk pernikahan yang batil, yang tidak sah menurut agama kita. Para jamaah, jadi seperti kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa masyarakat jahiliyah itu masyarakat yang memperlakukan perempuan itu, mohon maaf,
seperti barang gitu ya. Bisa ditukar, bisa diwariskan dan lain sebagainya. Maka ini berimbas ke bentuk-bentuk pernikahan yang ada di zaman mereka. Meskipun tidak semuanya negatif, tidak semua orang Arab seperti itu ya, di masyarakat jahiliyah. Memang banyak yang melakukan penindasan, kezaliman terhadap kaum perempuan, tapi tidak semuanya seperti itu. Termasuk keluarga Rasulullah SAW. Jadi di salah satu hadis Rasulullah SAW itu menjelaskan bahwa beliau itu tidak dilahirkan dari keluarga yang latar belakang pernikahannya itu latar belakang perzinahan, tidak seperti itu. Ya. Nah, di dalam kitab ini dia menyebutkan salah satu hadis dari Ibunda Aisyah. Nah, Ibunda Aisyah ini sinten Bu? Salah setunggal istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu kan punya banyak istri. Ya. Salah satu istrinya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Meskipun istri pertama beliau adalah Sayyidah Khadijah. Dan Sayyidah Khadijah itu ketika beliau menikah, ya, Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah itu kan sebelum beliau menjadi nabi. Ya. Rasulullah usia 25, Sayyidah Khadijah usianya 40 tahun. Dan selama menikah dengan Sayyidah Khadijah sampai beliau meninggal itu Rasulullah tidak poligami. Ya. Jadi menikah dengan satu istri. Baru setelah istrinya yang pertama wafat, beliau kemudian menikahi istri-istri beliau yang lain. Ya. Jadi beliau pernah mengalami monogami, pernah mengalami poligami. Ya. Nah, kita kembali ke hadis tadi. Jadi Sayyidah Aisyah menjelaskan mengenai bagaimana bentuk pernikahan yang ada di zaman jahiliyah. Beliau menyebutkan bahwa pernikahan di zaman jahiliyah itu ada 4 macam. Yang pertama, beliau menyebutkan fa nikahun minha nikahul yaum yahtubur rajulu ila rajuli waliyatahu au ibnatahu. Pernikahan pertama itu seperti pernikahan di hari ini. Maksudnya pernikahan di hari ini itu ya pernikahan yang normal, yang biasa kita lakukan ya. Di zaman Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau menjelaskan bahwa bentuk pernikahannya itu seperti itu. Jadi bentuknya adalah seorang laki-laki ketika ingin menikahi seorang perempuan, maka dia mengkhitbah, melamar ke walinya atau langsung ke anak perempuannya, fayu saddaquha thumma yunkihuha thumma yankihuha, kemudian memberikan mahar lalu dinikahi. Jadi normal, ini yang disahkan oleh Islam. Nah, sedangkan bentuk-bentuk pernikahan berikutnya itu pernikahan-pernikahan yang batil semua. Yang di situ ada unsur perzinahan, yang di situ ada unsur pemaksaan dan lain sebagainya. Antara lain bentuk kedua disebutkan wa nikahun akhar kana ar-rajulu yaqulu li imra'atihi idza tawurti min tamsiha arsili ila fulanin fastabdi minhu wa ya'tazilu zawjaha wala yamassuha abadan hatta yatabayyana hamluha min dzalika ar-rajul alladhi tastabdi'u minhu. Fa idza tabayyana hamluha asabaha zawjuha idza ahabba wa inna ma yaf'alu dzalika raghbatan fi najabatil walad. Alhamdulillah, bentuknya seperti ini. Bentuk kedua itu pernikahan istibqa. Istibqa itu seperti apa? Jadi ada seorang laki-laki memperlakukan istrinya itu ngapunten sangat seperti ya itu tadi, seperti barang. Kalau kita kenal di dunia peternakan itu Pak, ya biasanya kalau ada orang ingin punya ternaknya itu punya keturunan yang bagus, itu biasanya yang betina itu dikawinkan dengan jantan yang unggul gitu ya, bibit jantan yang unggul. Nah, ini mirip seperti itu. Jadi ada seorang laki-laki punya istri, ini sudah menikah. Ya. Kemudian istrinya itu ditunggu sampai masa haidnya selesai.
Nah, kenapa kok pakai ditunggu masa haidnya selesai? Ya, karena setelah itu, ya, itu kan supaya jelas kalau masa haidnya selesai kan berarti jelas dia tidak mengandung anak dari suami yang asli itu ya. Kemudian istrinya itu diminta untuk melakukan hubungan suami istri dengan orang lain yang dianggap sebagai orang yang itu tadi, bibit unggul itu ya, mungkin pimpinan kabilah ya, atau pengusaha atau orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi. Nah, setelah itu ditunggu setelah melakukan hubungan suami istri dengan orang lain itu sampai nanti dia ketahuan hamil. Nah, kalau ketahuan hamil, kemudian disebutkan di sini baru suami itu memutuskan apakah anaknya ini mau diakui atau tidak. Nah, itu tujuannya supaya mendapatkan bibit unggul. Tapi caranya dengan cara yang naudzubillah ya, cara yang seperti itu. Apakah di zaman sekarang ada model-model seperti itu? Saya kurang tahu ya. Tapi mungkin ada yang sedikit mirip ya dengan pernikahan model seperti ini, tapi secara tidak langsung. Contohnya pada kasus praktek bayi tabung. Ya. Jadi bayi tabung itu kan bentuk pembuahan ya yang dilakukan di luar hubungan normal. Nah, kalau bayi tabung itu secara ringkas hukumnya, kalau yang terlibat itu suami istri yang sah, maka mayoritas ulama menyebutkan hukumnya tidak ada masalah. Tapi ada juga model bayi tabung itu yang melibatkan orang lain. Jadi bisa jadi sel telurnya itu dari istri ya, yang sah itu, terus spermanya diambil dari orang lain. Nah, meskipun tidak ada hubungan badan, tetapi para ulama menyebutkan karena ini terjadi pencampuran ya antara istri yang sah dengan orang lain itu, ya maka seperti ini merupakan bentuk halal yang diharamkan. Ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini malah lebih parah lagi. Ya. Wanikahun akhar yajtami'ur rahmat al ashra fa yadkhuluna 'alal mar'ati kullihim yusibuha fa idza hamalat wa wada'at wa marrat layalin ba'da an tad'a hamla arsalat ilaihim falam yastati' rajulun minhum ayyam tani'a hatta yajtami'u indaha taqulu lahum qad araftumul ladzi kana min amrikum wa qad waladat fa huwa ibnuka ya fulan. Ini ketiga. Ini ada dua macam ya. Jadi yang ketiga ini belum menikah. Kalau yang kedua tadi sudah menikah. Ada seorang gadis, kemudian ada beberapa laki-laki. Di sini disebutkan kurang lebih kurang dari 10 orang, gitu ya. Dan mereka semua ini berzina dengan perempuan tadi, lalu ditunggu. Nah, namanya dengan 10 orang kan nggak jelas ini siapa anaknya siapa ya. Ditunggu kalau hamil 10 orang ini semuanya dipanggil. Ya. Lalu setelah melahirkan anaknya ya itu ditunjuk. Ya namanya anak kecil kan nggak tahu mana bapaknya yang asli. Ibunya saja juga nggak tahu ya. Karena berhubungan dengan banyak orang itu akhirnya siapa yang ditunjuk oleh anak kecil itu dialah yang kemudian diputuskan menjadi ayahnya. Lalu dinikahi. Nah, diawali dengan perzinahan terlebih dahulu. Lalu yang kedua sama kayak tadi juga, ya. Tapi bedanya yang ini, yang kedua ini yang dijadikan penentu itu siapa ayahnya itu ada orang-orang khusus. Nah, memang ahli di bidang itu. Jadi orang-orang ini disebut dengan al-qofah. Ya, tahu kalau di kita ada atau tidak. Al-qofah itu adalah orang-orang yang ahli mengidentifikasi kira-kira bayi ini ya kalau sudah lahir itu mirip sama siapa ya, orang-orang yang pernah berhubungan itu dipilih. Nah, dia bisa mendeteksi bayi ini mirip dengan si fulan, bayi ini tidak mirip dengan dia. Nah, yang dijadikan penentu itu al-qofah ini ahli dalam menentukan. Nah, kalau zaman sekarang kan mungkin ada tes DNA ya, sehingga bisa diketahui
anak ini anaknya siapa, apa benar anak si fulan atau tidak. Itu kan ada tes DNA. Dan zaman dulu belum ada tes DNA, tapi ada orang yang ahli menentukan, mengidentifikasi, oh bayi ini ciri-cirinya misalnya kulitnya putih ya, nah, bapaknya kok hitam semua. Nggak mungkin dengan orang-orang ini, mungkin ada orang lain ya. Nah, kalau ditanya ibunya, dengan siapa kamu? Oh ternyata pernah berhubungan dengan ini. Nah ketahuan. Nah jadi seperti itu ya para jamaah sekalian, bentuk-bentuk pernikahan di zaman jahiliyah yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau menyebutkan di sini di akhir hadis, walamma bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bil haq hadama nikahal jahiliyati illa nikahan nasi al yaum. Setelah Rasulullah diutus, semua bentuk pernikahan tadi itu semuanya dibatalkan, dihancurkan, dianggap tidak sah illa nikahan nasi al yaum, kecuali pernikahan jenis pertama ya. Nah jadi seperti ini kondisi pernikahan di zaman itu. Lalu ada bentuk pernikahan lain. Yang keempat di sini disebutkan nikah mut'ah. Ya. Jadi nikah mut'ah itu adalah an-nikahul mu'ayyin bi waqtin, nikah kawin kontrak. Jadi sebelum menikah itu ada perjanjian bahwa nanti pernikahannya itu cuma dilangsungkan selama berapa bulan, ya. Atau selama berapa tahun. Nanti kalau sudah selesai masanya 3 tahun, perjanjiannya selesai, sudah. Berarti pernikahannya sudah selesai, tidak dilanjutkan lagi. Nah ini praktek seperti ini juga zaman sekarang ada, ya model-model pernikahan seperti ini. Bahkan ada salah satu kelompok, ya salah satu aliran menyimpang yang melegalisasi pernikahan semacam ini. Dan ini sudah tidak ada, sudah dibatalkan. Memang dulu pernah sempat disahkan ya pernikahan model ini, nikah mut'ah ini di zaman Rasulullah, tapi setelah itu syariat ini dihapus, dinasah, sehingga sudah tidak boleh lagi pernikahan model seperti ini. Lalu ada lagi bentuk pernikahan berikutnya, yaitu nikah badal. Apalagi nikah badal ini ya. Nikah badal itu ada salah seorang laki-laki yang mengatakan kepada temannya, sama punya istri ya, saya ingin nikah dengan istrimu, jadi ceraikan istrimu sekarang. Sebagai gantinya, saya akan menceraikan istrimu dan nikahilah dia. Nah, seperti itu perlakuan mereka terhadap perempuan ya. Kebanyakan dari orang Arab seperti itu mereka sebelum jahiliyah, di masa jahiliyah seperti itu. Jadi saling tukar istri, meskipun dengan alibi diceraikan dua-duanya. Lalu ada lagi nikah syighar, namanya syid ya. Nikah syighar ini adalah ayyuzawijar rajulu ibnatahu ala ayyuzawwijahul akhar ibnatah laisa bainaha shadaqah. Kalau ini tadi saling tukar istri, ini saling tukar anak. Di masing-masing ada 2 orang ya, masing-masing punya anak perempuan. Lalu si A ini melakukan perjanjian dengan si B yang sama-sama punya anak perempuan. Saya akan menikah dengan anak perempuanmu, sebagai gantinya kamu boleh menikah dengan anak perempuan saya, tapi tanpa mahar. Seperti itu. Nah, itu kan bukan. Nah, sehingga seperti kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tadi, semua bentuk-bentuk pernikahan ini dibatalkan semuanya oleh Islam. Lalu yang diizinkan ya untuk dilakukan hanya bentuk pernikahan jenis pertama. Nah, jadi para jamaah sekalian, itu adalah di antara bentuk-bentuk pernikahan yang terjadi di zaman Arab ya, yang menggambarkan bagaimana kondisi dan situasi sosial di zaman itu. Baik, kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya ya, akhlak orang Arab. Nah, di buku ini beliau menyebutkan, jadi kalau kita berbicara dengan masyarakat jahiliyah, tentang masyarakat jahiliyah itu biasanya yang kita bicarakan, yang sering dibicarakan di buku-buku sirah itu tentang perilaku buruk mereka saja. Tetapi di sini beliau
selain menyebutkan perilaku buruk, juga menyebutkan perilaku-perilaku baik. Jadi tidak semua orang-orang yang ada di masa jahiliyah itu orang-orang yang rusak, orang-orang yang buruk. Tapi ada juga orang-orang yang baik, dan juga ada akhlak-akhlak tertentu yang menjadi standar bagi semua orang masyarakat jahiliyah waktu itu yang mereka tidak mau melanggar. Jadi ada negatif dan positifnya. Maka wajar kalau di salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya dengan sangat jelas, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kalau bahasanya menyempurnakan, itu kan berarti sebelumnya sudah ada, Pak ya. Sudah ada akhlak-akhlak yang baik, sudah ada akhlak-akhlak mulia. Nah, Rasulullah tinggal menyempurnakan akhlak-akhlak itu. Padahal masyarakat jahiliyah juga punya akhlak-akhlak buruk. Nah, ini menunjukkan bahwa selain positif atau selain akhlak-akhlak negatif, ternyata masyarakat Arab itu ya juga punya akhlak-akhlak positif yang menjadi karakter dan menjadi ciri-ciri mereka. Nah, kita bahas dulu yang buruk ya. Di sini beliau menyebutkan beberapa contoh, diantaranya kanat akhlakul Arab qad sa'at wa aula'u bil khamri wal qimar, pecandu khamr dan judi. Nah, naudzubillah min dzalik. Ini kebiasaan jahiliyah, dan kebiasaan seperti ini juga masih berlangsung sampai sekarang, meskipun bentuknya berbeda-beda. Kalau judi zaman dahulu ya langsung orang main judi pakai anak panah, pakai alat-alat yang lain, pakai dadu dan lain sebagainya. Nah, sekarang bentuknya bentuk yang lain. Nah, terutama sekarang ini bapak-bapak kita hati-hati. Ini kan musim Piala Dunia, Pak nih, nah ini ya, sekarang Piala Dunia. Nah, biasanya kalau musim-musim Piala Dunia ini ya selain tontonan sepak bola itu banyak hal-hal negatif yang dilakukan. Apalagi penyelenggaraannya di Amerika Serikat sekarang, salah satu tuan rumahnya. Nah, itu kita harus hati-hati, jangan sampai gara-gara suka pada tim tertentu, negara tertentu, jago klub tertentu, akhirnya termakan ke dalam perjudian. Wis jago iki, jago Argentina misalnya, yakin juara dunia, akhirnya judi. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini kebiasaan orang jahiliyah. Salah satu kebiasaan buruknya adalah mereka pecandu khamr dan juga mereka suka melakukan judi. Bahkan terkait khamr ini kebiasaan yang dahulu sudah mengakar kuat di masyarakat jahiliyah. Ketika Rasulullah SAW diutus, karena kebiasaan ini sangat mengakar kuat, maka ketika itu tahapan pengharamannya itu bertahap. Jadi tidak langsung dilarang secara total. Kurang lebih ada sekitar 4 ayat ya, yang menjelaskan mengenai tahapan pengharaman khamr. Mulai dari penjelasan bahwasannya di antara buah-buahan ya yang kamu miliki itu ada yang bisa kamu jadikan sebagai rezeki yang baik, tapi kadang kamu juga bisa menjadikannya sebagai minuman yang memabukkan. Ya, anggur itu kalau dimakan langsung kan enak lah ya. Tapi ada juga orang yang nggak sabar, akhirnya dibuat sebagai minuman yang memabukkan. Bahkan kurma itu juga bisa dijadikan sebagai khamr. Ada lagi gandum. Nah, kalau di daerah mriki napa biasa legen ya, dengan seperti legen. Ya, legen itu kalau difermentasi dengan cara tertentu itu bisa jadi tuak nantinya. Ya. Ada juga dari tape, jadi arak dan lain sebagainya. Cuma disebutkan seperti itu di Al-Quran. Belum ada penjelasan pengharaman yang jelas. Nah, itu ayat-ayat yang turun di awal-awal. Kemudian ini kalau kita runut, ini berdasarkan permintaan Umar ya. Umar berdoa kepada Allah
Ya Allah jelaskan tentang khamr ini penjelasan yang sangat jelas. Kemudian yang kedua turun ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Kalian bertanya tentang khamr dan maisir, khamr dan judi ya. Katakanlah bahwasannya di dalam khamr dan maisir itu ada dosa atau ada keburukan yang besar. Wa manafi'u linnas. Tapi ada juga manfaatnya. Tapi antara keburukan dan manfaatnya itu lebih besar keburukannya. Nah, ini ayatnya sudah mulai menjelaskan kalau khamr itu banyak buruknya. Tapi belum ada pengharaman yang jelas. Sehingga memang ketika itu banyak sahabat yang masih menjadi pecandu minuman keras. Ya. Maka biasa mereka di acara-acara ada sekitarnya tadi acara namanya ngopi. Ngopi ini kan ya sih suguhan ini pun apa biasa di balik tehangat sama balik jayangan apa balik kan. Kalau itu hangat-hangat nih. Tapi zaman dulu di awal-awal sebelum khamr diharamkan itu para sahabat biasa di acara-acara kumpul-kumpul itu selain disuguhkan teh, kopi, ada juga khamrnya. Sehingga ketika itu ada kejadian setelah acara ya mendekati waktu sholat, akhirnya selesai acaranya sholat jamaah. Kebetulan imamnya ini juga pecandu khamr. Ya. Jadi imami sholat gak jelas imaminya. Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau orang Jawa mungkin baca qul ya ayyuhal kafirun nggak mari-mari. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'buduna ma a'bud. Baik lagi wala ana a'budu ma abattum wala antum a'buduna ma a'bud. Enggak mari-mari. Kalau orang Jawa mungkin seperti itu mabuknya. Tapi karena ini orang Arab ya paham bahasa Arab jadi mabuk. Tapi mabuknya nggak seperti itu. Jadi mereka bacanya itu keliru, tapi kelirunya fatal. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, itu lanya hilang. A'budu ma ta'budun. Artinya kan sangat bertentangan. Kalau la a'budu ma ta'budun itu saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Keliru menjadi a'budu ma ta'budun. Saya menyembah apa yang kalian sembah. Kan fatal sekali kesalahannya. Ya. Sampai akhirnya setelah kejadian itu turun ayat ketiga. Ayat ketiga itu ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat dalam kondisi sukaro. Apa sukaro itu? Mendem ya orang Jawanya, mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu sadar apa yang kamu baca. Ada pengharaman, tapi pengharamannya itu belum total. Pengharamannya itu baru sebatas kalau minum khamr ya jangan dekat-dekat waktu sholat. Akhirnya orang-orang yang masih kecanduan itu tetap belum bisa meninggalkan kebiasaannya ya. Menurut ayat ini, kalau mau sholat nggak minum khamr ya. Jadi kalau setelah subuh kan kerja, jadi pray dulu. Setelah zuhur dekat waktu asar juga nggak minum. Setelah asar dekat waktu maghrib nggak minum. Setelah maghrib dekat waktu isya nggak minum. Nah setelah isya itu yang agak longgar. Akhirnya masih ada tradisi suguhan-suguhan khamr. Sampai ada kejadian lagi, ada peristiwa di salah satu walimah, kalau nggak salah yang katakan Abdurrahman bin Auf, itu disuguhkan khamr. Nah namanya orang mabuk itu kalau kesenggol dikit itu kan biasanya ngamuk-ngamuk. Nah ini ada salah satu sahabat yang minum khamr, kesenggol temannya nggak terima, di suguhan itu disuguhkan kalau kita kan kepala kambing lah ya. Nah kita kepala kambing itu biasanya kan dicecel-cecel jadi kecil-kecil. Tapi kalau orang Arab makan itu besar-besar baru mereka. Itu bukan kepala kambing lagi, kepala unta. Diambil rahangnya, dikeprukkan, dipukulkan ke teman yang nyenggol tadi, sehingga akhirnya terjadi perkelahian. Ketika itulah maka turun ayat yang terakhir, ya, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Sungguhnya khamr dan judi
Wal azla mengundi nasib, dan mengundi nasab itu termasuk perbuatan setan, maka jauhilah. Nah ini mengenai khomer. Nah masyarakat jahiliyah itu tadi kita kembali ke sini pecandu khomer dan judi. Lalu disebutkan ya banyak terjadi pembegalan. Kemudian asobiyah itu saling membanggakan nasab, saling membanggakan sukunya masing-masing. Lalu banyak terjadi perbuatan zalim. Kemudian sabqud dima, pertumpahan darah. Wal akhdhu bil ba'r, balas dendam. Ini juga kebiasaan jahiliyah yang kita juga sangat disayangkan, masih menemui ya hal-hal seperti ini. Kemudian ightisabul amwal, merampas harta. Ya, kalau zaman dulu mungkin merampasnya terang-terangan, ya. Tapi zaman sekarang juga ada bentuk perampasan, tapi dilakukan oleh orang-orang dengan sembunyi-sembunyi. Ya, punten jadi pejabat korupsi, jadi pejabat nyuri uang negara, itu juga bentuk perampasan. Kebiasaan jahiliyah ya seperti itu. Lalu aklu amwalal yatama, memakan harta anak yatim. Ya, jadi ada anak yatim, kemudian kebetulan orang tua yang meninggal itu adalah orang kaya. Nah, yang jadi walinya itu ngasuh anak yatim, tapi ada maunya. Tidak karena kasihan terhadap dia, tapi tujuannya untuk mengeruk harta anak yatim itu tadi. Nah, itu juga bentuk perbuatan buruk yang dilakukan oleh masyarakat zaman jahiliyah. Kemudian bertaamul dengan riba, ya. Lalu yang terakhir disebutkan di sini wasaraqah wazina, terjadinya pencurian dan terjadinya perzinahan. Nah ini para jamaah, di antara contoh-contoh akhlak-akhlak buruk yang dilakukan oleh masyarakat di zaman jahiliyah. Ya, dan akhlak-akhlak ini merupakan akhlak-akhlak buruk yang jelas ini tidak hanya dari sisi nilai-nilai keagamaan, menganggap akhlak-akhlak ini sebagai akhlak buruk, tapi sisi kemanusiaan kita juga pasti menganggap bahwa akhlak ini adalah akhlak-akhlak yang buruk, karena di situ ada unsur kezaliman terhadap orang lain, ada juga unsur di situ selain kezaliman juga unsur mabarat, ya, seperti minum khamr. Orang yang minum khamr itu meskipun dia nggak mengganggu orang lain, tapi itu kan juga merusak dirinya. Ya, sangat jelas sekali. Judi juga seperti itu, sangat jelas kerusakannya. Kemudian riba juga seperti itu, sangat jelas bentuk keharamannya, apalagi perzinahan. Ya, yang semua ini sayang sekali. Ya, kebiasaan-kebiasaan buruk ini masih marak di zaman kita. Nah, ini menjadi tugas kita bersama, bagaimana agar kebiasaan-kebiasaan buruk ini tidak terjadi lagi. Baik, mungkin terakhir ya, ini karena waktunya mungkin tidak cukup atau tidak mencukupi kalau kita tuntaskan semua, mungkin kita bahas satu atau dua bentuk akhlak yang baik. Jadi tadi ya, selain mereka memiliki sisi negatif, ternyata ada juga sisi-sisi positif yang dimiliki oleh masyarakat Arab pra-Islam. Beliau menyebutkan di sini, walaisa ma'na hadza annahum kanu kulluhum ala hadza la laqad kana fihi katsiruna la yaznun wa la yashrabuna al-khamr wa la yasfikuna ad-dima wa la yadhlimun. Tidak berarti semua orang Arab itu seperti itu. Ya. Tidak berarti semua orang Arab itu buruk, tetapi di antara mereka itu juga banyak orang-orang yang tidak mau zina, tidak mau minum khamr, tidak mau membunuh orang lain, tidak mau menggolimi orang lain, tidak mau memakan harta anak yatim, tidak mau beramal dengan riba, dan juga kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya. Nah, di sini beliau menyebutkan di antara sifat-sifat positif yang dimiliki oleh orang-orang Arab pra-Islam. Yang pertama, az-zaka'u wal fatanah. Faqad kanat qulubuhum shafiyah lam tadkhulha
tilkal falsafati wal asatir wal khurafat allati yasqubu izalatuha kama fi syu'ubil hindiyah war romaniyah wal farisiyah fa ka'anna qulubahum kanat tu'iddu lihamli a'zami risalatin fil wujud wa hiya da'wah al-islamiyah al-khalidah. Jadi kebiasaan atau sifat positif yang dimiliki oleh orang-orang Arab itu adalah kecerdasan dan juga kekuatan hafalan. Karena masyarakat Arab itu hidup di pedalaman, jadi mereka belum mengenal filsafat-filsafat Yunani, filsafat India, Persia, Romawi, sehingga cara berpikir mereka itu masih murni, ya, tidak kemasukan pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh, gitu ya. Sehingga ini seakan-akan memang disetting oleh Allah untuk menerima dakwah Islam yang benar. Jadi memang mereka kan masyarakat tradisional, hidupnya di pedalaman, ya, jauh dari peradaban yang lain, sehingga masih murni itu ya kebiasaan-kebiasaannya. Nah, di antara bentuk kecerdasan mereka itu, mereka juga daya hafalnya sangat kuat. Jadi mereka ini memang tidak dikenal tradisi baca tulis. Jadi sangat jarang mereka yang bisa baca tulis. Bahkan Rasulullah menyebut sendiri bahwa nahnu ummatun ummiyah, kami ini umat yang buta huruf. Banyak diantara yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tapi bukan berarti mereka orang-orang yang terbelakang ilmu pengetahuannya. Ya. Mereka dimiliki anugerah yang lain berupa hafalan, ya, hafalan yang kuat. Jadi sangat kuat hafalannya. Ada orang yang datang ke pasar, namanya pasar ukat, pasar untuk para penyair, ya, menyampaikan syair-syairnya. Itu ketika datang, dia mendengar syair sekali yang panjang itu langsung hafal. Nah makanya ketika Al-Quran turun pun seperti itu. Ada memang ahli-ahli tulis yang nyatat, ada yang hafal dan cepat sekali hafalan mereka, gitu ya. Nah ini diantara kelebihan orang yang ummi itu seperti itu. Memang tidak pandai menulis dan berhitung, tetapi hafalan mereka sangat kuat. Lalu diantara kebiasaan baik mereka lagi, sifat baik mereka lagi adalah ahlu karomin wasakho. Mereka itu orang-orang yang sangat pemurah sekali, loman kalau bahasa kita, ya. Ibaratnya banyak riwayat yang menyebutkan, ya, ada salah seorang di sini disebutkan ada seorang di antara mereka itu yang didatangi oleh tamu, ya, didatangi oleh tamu. Nah, tamu berkunjung dari jauh. Mereka belum masak apa-apa. Tapi di belakang itu ada, sini disebutkan onta. Wah, belum masak, ono onto, nganggur. Akhirnya onta disembelih. Ya. Ontanya disembelih buat sebuah tamu. Tadi padahal tamu orang asing dari luar. Nah ini menunjukkan bahwasannya mereka itu orang yang sangat pemurah. Lalu sebutkan di sini contohnya. Wa kana ba'dukum la yaktafi bi ta'amil insan bal kana yutimul wahsh wa tayr wa karamu hatim at-ta'i sa'rat ridban wa barabat bil amsal. Itu hatim at-ta'i tadi ya. Ada orang tamu nggak punya makanan apa-apa, punya kambing, punya unta, disembelih buat disuguhkan ke tamunya tadi. Dan mereka juga punya kebiasaan baik, tidak hanya kepada manusia, tapi kepada binatang-binatang buas, kepada burung, ya, makhluk-makhluk Allah yang lain, itu mereka sangat pemurah. Seperti kalau nggak salah di wilayah Turki itu ya ada kebiasaan ketika musim dingin itu mereka biasa nyebar biji-bijian itu di gunung-gunung, ya, yang situ turun salju. Nah tujuannya apa kok nyebar biji-bijian seperti itu? Tujuannya nanti kalau ada burung-burung yang lewat itu mereka bisa makan dari situ. Nah, terakhir adalah mereka merupakan bangsa pemberani dan menjaga martabat, ya, ahli syaja'atin wa muru'ah wa najdah. Kanu yatamadahuna bil mauti qatlan wa yatahajuna bil mauti 'alal firash
qala ahaduhum lamma balaghu qatla akhi inna iyyatul faqad qutila abuhu iyyuqtal faqad qutila abuhu wa abuhu wa ammuh inna wallahi la namutu hutban walakin qat'an bi atrafir rimah wa mautan tahta zilali as-suyum. Sangat pemberani ya, intinya kesimpulannya ketika ada di antara mereka yang meninggal dalam peperangan itu mereka bangga sekali, menunjukkan bahwasanya mereka ini bukan bangsa yang penakut ya, sehingga tidak heran bangsa yang seperti ini yang awalnya tidak dikenal peradaban, setelah Rasulullah SAW diutus menjadi nabi, sifat-sifat baik ini dibangkitkan ya, potensi-potensi baik ini dibangkitkan, akhirnya bisa menaklukkan banyak wilayah. Nah, di antaranya adalah ajaran Islam sampai ke kita, ke wilayah Indonesia. Itu kita salah satunya karena sifat keberanian di antara mereka. Meskipun zaman sekarang ya, sifat-sifat itu kayaknya masih banyak ya yang tidak diaktifkan kembali. Ya, buktinya Palestina itu terjajah dan negara-negara yang ada di sekelilingnya masih belum bisa memberikan pertolongan yang maksimal untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Baik para jamaah sekalian, cukup demikian pembahasan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan pembahasan dan kajian kita di pagi hari ini menjadi kajian yang bermanfaat dan kehadiran kita di majelis ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menjadi amal soleh yang telah menjadi pemberat kebaikan kita di akhirat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.